ketika UMKM itu sudah banyak, apakah itu sudah menjadi kuat di Bojonegoro atau justru tantangannya adalah harus semakin berkembang dan naik kelas? Kalau zaman dulu untuk mengurus halal itu kan mahal, Mbak. Iya, Ya kan, benar. sampai berjuta-juta. Tapi kalau sekarang sudah ada dinas-dinas terkait yang memfasilitasi itu bahkan gratis. Juga penyebab kenapa UMKM sekarang itu stagnan karena dia juga laporan keuangan ini juga sangat Berantakan gitu. Iya, bisa dibilang nggak berantakan lagi, belum ada malah. belum ada. Iya kan, viral itu kan memang awalnya dia laku banyak. Tapi kalau tidak diimbangi dengan kualitas juga, akhirnya orang hanya mencoba sekali itu aja, tapi mereka tidak kembali. Nah, justru tantangan terberat dari UMKM itu kan bagaimana caranya mempertahankan pelanggan. Mencari pelanggan baru itu lebih mudah daripada mempertahankan pelanggan. Halo, selamat datang di podcast Radar Bojonegoro. Kali ini bersama saya Devina, dan kali ini kita akan membahas tentang bidang yang mungkin sangat dekat sekali dengan kita, tentunya di Bojonegoro, yaitu tentang perekonomian. Nah, kalau berbicara soal perekonomian, sudah pasti tidak lepas dari yang namanya UMKM. Sebenarnya UMKM di Bojonegoro itu sudah banyak sekali, tetapi yang menjadi tantangannya adalah ketika UMKM itu sudah banyak, apakah itu sudah menjadi kuat di Bojonegoro atau justru tantangannya adalah harus semakin berkembang dan naik kelas. Nah, untuk membahas hal tersebut, kali ini kita mendatangkan narasumber seorang dosen dari STIE Cendekia Bojonegoro, yaitu Ibu Murtini SEMM. Selamat datang, Ibu. Selamat datang, Mbak Devina. Iya, Ibu ngajar di STIE Cendekia Bojonegoro. Di matkul apa? Di mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan. Ya. Aktivitasnya selain jadi dosen apa, Bu? Aktivitasnya selain dosen, alhamdulillah di humasnya STIKIA. Oh, jadi humasnya di STIKIA. Di humas STIKIA. Ya, jadi ajar juga, terus kegiatan sehari ya humas, terus di rumah juga ada bisnis kecil. Berarti pelaku UMKM juga nih ya? Ya, bisa disebut begitu, tapi ya nggak terlalu besar banget, Mbak. Gitu. Iya. Oke, sekarang kan kita kan sedang membahas tentang UMKM. Mungkin kita bisa bahas tentang hal dasar terlebih dahulu ya. Sekarang kan di Bojonegoro itu kan banyak sekali seperti apa namanya kafe, kuliner dan lain sebagainya. Tapi kadang orang awam tuh kalau dengar kata UMKM itu hanya ranahnya ke kafe, kuliner dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, sebenarnya cakupan dari UMKM ini sendiri tuh seluas apa sih? Oke, kalau berbicara terkait dengan UMKM, memang kalau orang awam pasti berpikirnya ke warung kecil kayak gitu ya, Mbak. Iya, kafe benar-benar. Tapi sebenarnya regulasi daripada UMKM ini itu banyak ya. Artinya di berbagai lini bisnis kayak perdagangan, terus pertanian, kemudian ada di kerajinan mungkin itu bisa dinamakan UMKM. Jadi cakupannya sebenarnya kalau kita berbicara UMKM memang kalau orang menyebutnya ini hanya UMKM kecil, tapi UMKM yang mendunia kan juga sekarang juga banyak gitu loh. Artinya UMKM ini luas ya, cakupannya bukan hanya di tingkat lokal, tapi mereka juga bisa secara nasional bahkan secara global bisa berkembang ke sana. Gitu. Jadi cakupannya banyak, berbagai lini usaha bisa dijadikan sebagai basisnya UMKM. Berarti bisa dibilang kalau semua usaha itu termasuk UMKM nggak? Usaha mungkin kecil-kecilan, misal saya contoh nih, saya jualan thrift deh, misal kayak gitu. Bisa nggak kita sebut dengan UMKM kayak gitu? Bisa, kan UMKM kan ada tahapannya ya, ada mikro, kecil, dan menengah ya. Artinya UMKM itu tidak bisa kita lihat langsung membesar, terus tidak bisa kita lihat itu masih bisnis kecil tapi nggak bisa dibilang UMKM. Ada cakupannya masing-masing ya. Jadi ada mulai dari menengah itu basisnya kecil yang masih baru mungkin startup bisnis, itu bisa dikatakan menengah, kemudian kecil, kemudian mikro, kecil, sorry ya, lagi. Jadi cakupannya ada mikro, kecil, dan menengah. Jadi kalau mungkin bagi yang startup bisa kita katakan sebagai mikro, ya kan, karena baru mulai tahap dan omsetnya juga masih di bawah ya rata-rata jutaan gitu ya. Kemudian ada kecil, kemudian ada menengah. Nah, yang menengah ini mungkin bisa di sampai tingkat globalnya gitu. Oh gitu ya, jadi ada beberapa tahapannya ya sebelum UMKM itu. Ya.
Nah, kalau kita lihat sendiri di Bojonegoro ini kan sudah banyak sekali pelaku UMKM, bahkan didominasinya pun juga dari generasi muda Iya, gitu ya. betul sekali Gen Z. Sekarang sukanya itu bisnis Iya, gitu ya. walaupun kadang cuma coming soon doang ya, Oh Bu. ya, ikut-ikutan gitu ya Mbak ya. Iya, nah Nah, ini kalau saya pernah baca mm, bahwa Bojonegoro itu kan pelaku UMKM-nya tuh hampir 91.000 iya ya. betul, iya. Nah, Heeh. sebenarnya dengan banyaknya UMKM ini itu di Bojonegoro ini menjadi peluangnya sangat besar sekali atau memang karena tuntutan kebutuhan ekonomi aja? Kalau Iya, menurut Ibu gimana? iya. Jadi kalau berdasarkan hasil data ya, yang kita ketahui sampai dengan 91.000, ya kan, Iya, bahkan per tahunnya bisa naik sekitar 3%, ya iya, kan. Nah, itu sebenarnya apa namanya, cakupan UMKM ini sendiri itu tidak melulu hanya sebatas melakukan bisnis, ya kan. Dia kan sebenarnya dia bertambah banyak, tetapi kalau tidak diiringi dengan kualitas daripada UMKM ini sendiri, dia akan stagnan di tempat. Sedangkan untuk berkembang dari mikro, kecil ke menengah itu kan ada proses-proses tahapan yang harus dilalui. Ya artinya misalkan jenengan baru buka usaha gitu ya, startup lah ya, startup bisnis. Kalau mau berkembang pasti harus belajar dulu gimana sih cara pemasarannya, benar. bagaimana sih cara pengelolaan keuangannya, kemudian bagaimana cara menyiapkan SDM yang mumpuni untuk menghadapi dunia bisnis nanti. Padahal kalau misalkan dari kecil ke menengah, dari mikro ke kecil, itu kan butuh ada, kalau mungkin mikro itu kan bisa kita lakukan sendiri. Artinya misalkan kayak saya atau jenengan mau mulai bisnis, jenengan bisa jadi pelaku UMKM, bisa jadi ownernya, bisa sekaligus jadi apa namanya, bagian produksinya, bisa jadi bagian packagingnya, ya kan. Tapi kalau nanti kita mau berkembang ke yang lebih besar lagi, mungkin kecil ke menengah, tentu pasarnya juga akan jauh lebih luas. Nah, itu bagaimana caranya UMKM nanti menyiapkan itu semua supaya ketika dia nanti berpindah tahapan, dia tidak akan apa ya namanya, keteteran. Apa sih? Tidak tertangani gitu ya. Ya, maksudnya tidak sampai dia itu kewalahan gitu loh. Ya, jadi ketika dia seumpama orderannya katakanlah masih kecil, terus kemudian nanti dia membesar, oh di bagian SDM siap nih menerima orderan berapapun, terus di bagian permodalan juga kuat nih, keuangannya juga sudah sesuai standar nih gitu. Jadi siap aja misalkan dia mau uh, launching ke yang lebih besar gitu. Gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat di lapangan nih, Ya. biasanya kan ada orang itu sudah mungkin berjualan bertahun-tahun, produknya juga sebenarnya sudah bagus. Tetapi kalau kita lihat stuck di situ-situ aja, sebenarnya tantangannya itu terletaknya di mana sih, Bu? Nah, kadang orang itu tidak sadar akan bisnisnya. Kadang apa ya? Kalau menurut saya itu mindset, Mbak. Mindset jiwa wirausaha itu kan harus didasari dengan segala sesuatu untuk menyiapkannya. Contoh misalkan dari segi skill kemampuannya, terus cara berpikirnya. Kalau rata-rata kenapa UMKM ini hanya stagnan di sini saja? Karena dia cenderung berpikir hanya bagaimana cara menghasilkan uang hari ini. Ya untuk kebutuhan mereka, untuk makan dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak pernah berpikir bagaimana dari usaha yang kecil ini misalkan dari satu tempat bisa menjadi 2, 3, 4. Nah itu mereka tidak berpikir. Karena apa? Karena mereka terlalu sibuk dengan urusan internal usahanya sendiri. Dan bisa jadi itu biasanya mereka tidak ada tim yang mensupportnya. Katakanlah misalkan jenengan jadi startup bisnis, kan jenengan ya yang pasari sendiri, yang memproduksi sendiri. Terus jenengan kan tidak akan pernah berpikir gimana ya ini caranya nanti jadi biar besar, terus bisa jadi franchise, bisa jadi diwaralabakan kayak gitu ya. Nah, itu harus ada apa ya? Harus ada suatu mindset yang berubah dari masyarakat sendiri supaya usaha mereka itu bisa berkembang gitu loh. Ya. Berarti kita juga harus punya strategi lah ya. Betul, iya. Nggak boleh hanya puas, ya udah deh ini produk udah bagus, Iya. gini-gini aja Dan gitu. kebanyakan masyarakat itu gini, dia itu selalu puas dengan apa yang dihasilkan hari ini gitu loh, tanpa memikirkan kedepannya seperti apa. Dan kemungkinan mereka juga agak apa ya, agak malas, bisa dibilang agak malas ya. Iya. Karena kadang birokrasi juga kita tahu sendiri lah ya, artinya ngurusi segala macam itu
katanya riweh, padahal pemerintah sendiri sebenarnya sudah mendukung banyak program-program untuk memudahkan mereka. Contoh misalkan kayak UMKM yang mau di bidang kuliner mungkin ya, di bidang kuliner itu jika mereka pengen naik kelas, ya kan, pengen naik kelas dia kan harus punya katakanlah legalitas yang harus diurus. Contoh misalkan kayak halal, kemudian kayak BPOM dan lain sebagainya. Memang kalau zaman dulu untuk mengurus halal itu kan mahal, Mbak. Iya, Ya kan benar. sampai berjuta-juta. Tapi kalau sekarang sudah ada dinas-dinas terkait yang memfasilitasi itu bahkan gratis, ya kan? Sudah lebih gampang Oke, lah. seperti kemarin Stekia itu, ini boleh ya menyebutkan instansi ya? Boleh ya? Nah, seperti Stekia itu kemarin kerjasama sama Dinkop Jatim untuk mengadakan pelatihan pengurusan legalitas halal itu di kampus. Jadi kita mengundang para UMKM yang memang mereka belum punya sertifikasi halal, kita data, kemudian kita bantu menguruskannya. Nah, itu. Jadi kadangkala sebenarnya harus ada, yaitu tadi mindset dari para pelaku usaha sendiri untuk mereka mau berkembang ke depan supaya usahanya itu juga bisa berlanjut, berkembang dan bahkan bisa membesar gitu loh. Iya. Seperti itu. Nah, ini kan tadi kalau kita sedikit menyinggung soal naik kelas ya, Bu ya. Sebenarnya patokan UMKM itu sudah naik kelas itu ketika dia sudah seperti apa sih? Apakah cabangnya sudah banyak, apakah karyawannya sudah banyak gitu, apakah dengan omsetnya yang sangat banyak itu sudah ya ini sudah naik kelas gitu atau gimana? Sebenarnya UMKM naik kelas itu bukan hanya disebutnya dia bisa membesar misalkan jadi PT atau jadi CV itu enggak sebenarnya. UMKM naik kelas itu menurut saya pribadi asal dia mau berubah dari satu step ke step lainnya, tentunya step yang jauh lebih baik ya. Artinya misalkan startup ya, startup yang dulunya hanya tradisional bisnis, artinya mereka memasarkannya hanya lewat mulut ke mulut dan lain sebagainya, belum menggunakan digitalisasi. Nah, dia sudah mulai berpindah ke digitalisasi. Mungkin yang awalnya dia hanya jualan di pasar tradisional, memasarkan dagangannya, punya lapak. Dia sekarang sudah punya WA bisnis, kemudian punya Instagram, punya medsos gitu. Kemudian mungkin UMKM yang dulunya tidak pernah mencatat laporan keuangannya, ya kan? Nah ini Mbak, ini menjadi salah satu juga penyebab kenapa UMKM sekarang itu stagnan, karena dia juga laporan keuangan ini juga sangat berantakan gitu. Iya, bisa dibilang nggak berantakan lagi, belum ada malah. Belum ada. Iya, jadi mereka itu cenderung apa ya, kayak males gitu loh mencatat. Seharusnya hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan UMKM supaya keuangan bisa tertata adalah mencatat uang masuk dan uang keluar. Kenapa? Karena kalau kita mencatat pemasukan dan pengeluaran, kita akan tahu bisnis kita itu berkembangnya sampai mana. Contoh misalkan penjualan minggu ini, katakanlah misalkan laku 1 juta, terus kemudian minggu depannya laku 2 juta, terus kemudian minggu ketiganya turun lagi jadi 1 juta. Nah, ini kan kita bisa tahu kenapa nih kok minggu ini udah naik kok bisa turun lagi. Oh ternyata setelah diselidiki, setelah disurvei, oh ternyata ini kita tidak pernah upload story WA lagi nih, tidak pernah upload di konten di IG lagi nih, jadinya turun, orang-orang jadi nggak tahu. Nah itu kan bisa jadi patokan kita dalam mengembangkan bisnis gitu loh. Nah kalau UMKM tidak mencatat itu kan tidak tahu, artinya bisnis kita itu sekarang lagi stagnan atau berkembang atau sudah jauh tumbuh gitu loh, kan nggak tahu gitu loh. Jadi artinya laporan keuangan juga menjadi salah satu basis utama UMKM ini bisa naik kelas juga. Terus kemudian ada juga pemasaran itu tadi, itu yang paling penting. Pemasarannya ke digital ya? Yes, pemasaran digital itu kalau menurut saya itu paling penting untuk zaman sekarang loh ya. Iya. Karena siapa sih sekarang yang nggak punya digitalisasi ya kan? Nah, pemasaran pun itu juga harus disesuaikan strateginya. Pangsa pasar kita itu siapa dulu gitu loh. Ya, pangsa pasar kita siapa dulu. Kalau misalkan contoh misalkan pangsa pasar kita anak-anak Gen Z, tentunya konten-konten yang kita buat harus disesuaikan dengan konten Gen Z. Gitu. Beda lagi kalau misalkan produk kita ternyata pangsa pasarnya adalah orang-orang lansia, ya kan nggak mungkin kan kontennya Gen Z diberikan ke konten lansia, ya kan harus sesuai dengan strateginya, sesuai dengan pangsa pasar yang dituju. Jadi kita harus tahu dulu itu, begitu.
Ngomong-ngomong Mm-mm. digitalisasi nih Bu, kalau kita punya usaha, kira-kira itu kita harus punya semua sosmed atau Mm-mm. justru kita fokus aja deh mungkin Instagram atau Mm-mm. TikTok atau kita Mm-mm. harus mencoba lihat dulu kira-kira Mm-mm. pangsa pasar kita lebih besar tertariknya di mana nih Nah, apa gimana? ya oke. Kalau di dalam pemasaran digital ya kan, nah seperti yang saya katakan tadi, strategi bisnis itu kan harus kita tanam dulu. Artinya kita harus mencoba semua strategi-strategi yang ada gitu loh. Peluang-peluang yang ada itu harus kita coba dulu. Baru kalau sudah kita coba misalkan ya, uh, kita punya produk apa makanan gitu. Kita coba di Instagram, kita coba di TikTok, kita coba di Shopee misalkan. Beberapa periode kita lihat, oh dari sekian apa namanya, sekian konten yang kita sebar ke semua platform media sosial itu mana yang paling ramai? Oh ternyata di TikTok nih, karena memang pasarnya Gen Z dan Gen Z lebih cenderung kan ke TikTok ya. Oh berarti kita harus memaksimalkan strategi pemasarannya ke situ. Supaya apa? Supaya usaha dan biaya kita yang kita keluarkan, waktu, usaha dan biaya itu tidak terbang sia-sia gitu Sia-sia. loh. Artinya kalau kita bisa memaksimalkan TikTok ya sudah kita berfokusnya di situ. Meskipun pada pelaksanaannya tetap semuanya diambil ya, di Instagram diambil, di WA diambil, tapi TikTok ini kan yang paling besar, jadi harus kita prioritaskan untuk itu. Supaya apa? Supaya bisa tertuju secara maksimal sesuai dengan pangsa pasar yang dituju. Itu kan mungkin kalau Gen Z Hmm. akan sangat relate ya Bu, Ya, paham konten dan paham ya, sosmed ya. kayak gitu. Nah, Nah, kalau kita berbicara kepada hmm, pelaku UMKM yang mungkin generasinya adalah generasi zaman betul, dulu. ya, Nah, itu kan mungkin akan sedikit kesusahan ya iya, untuk apa namanya bikin konten dan sebagainya. Pasti ada yang bilang, oh, saya nggak bisa bikin konten. iya. Udahlah, produkku udah bagus, udah Nah, gini iya. aja kayak gitu. Nah, Nah, menurut Ibu kayak gitu gimana? ini sejalan, ini boleh cerita kegiatannya di Steknya boleh ya? Boleh. Nah, kebetulan kemarin tuh KKN-nya kan di Desa Purwosari. Nah, kebetulan saya jadi pendamping di KKN itu di bagian pemasaran dan digitalisasi UMKM yang ada di Purwosari. Sebelum anak-anak apa namanya memilih apa sih yang harus dilakukan untuk UMKM Purwosari supaya dia bisa berkembang, saya kan kemarin minta untuk anak-anak itu survei dulu ke mereka. Artinya sejauh mana sih digitalisasi sudah ada pada mereka, apakah sudah konten media sosial dan sebagainya sudah dijalankan atau seperti apa. Dan hasilnya kemarin kan sudah disurvei ya, hasilnya itu ternyata memang usia daripada UMKM yang mau didampingi anak-anak ini apa ya, sudah mendekati lansia kayak gitu loh. Oh, Sudah berarti sudah sepuh lah ya ibaratnya ya, Bu? sudah sepuh. Jadi kalau misalkan disuruh buat konten ya agak masih ya itu tadi riwah gitu loh Mbak Iya. ya. Kan Di Purwosari kebanyakan pengrajin apa, Bu? Pelaku apa? pelakunya kemarin ada toko kelontong, kemudian ada mie ayam juga, kemudian ada beberapa pengrajin ledre, ya Mm-mm. ledre itu. Nah di situ, kemudian mereka kan survei juga, maksudnya apa sih yang dimaui UMKM di sana? Oh ternyata mereka belum punya basis digitalisasi yang mumpuni untuk tahap awal supaya tidak membebani mereka juga, karena kan mereka fokusnya kebanyakan kan produksi ya. Sudah mikir produksi aja sudah pusing gitu loh, Iya. masih orderan aja udah pusing kon gaya konten ya kan. Itu jadi akhirnya kita mencoba mulai dari yang kecil dulu, paling nggak kayak WA bisnis kita ajari bikin WA. Kalau WA bisnis kan nggak terlalu ribet ya Mbak, kan nanti kita downloadkan terus kita buatkan apa namanya Ranjang yang kayak katalog iya, kayak katalog. gitu, kita yang nanti belajar motoin, terus diajarkan juga ngedit foto yang dari AI itu kan bisa langsung ada desainnya kan, Iya. maksudnya tidak harus membuat foto sendiri yang bagus, tapi dari AI cukup. Itu menurut saya jauh lebih dibutuhkan mereka di lini bawah maksudnya untuk mencoba digitalisasi. Kalau nggak gitu kan mereka nggak akan pernah mencoba, ya kan? Iya, benar, Tidak Bu. terlalu jauh dulu, tidak sampai ke pembikin website dan enggak, belum. Karena menyesuaikan daripada target yang ada gitu loh. Jadi pelaku UMKM-nya ya biar enak juga, mudah jalan. Kan tidak semua UMKM itu kan dia pengen berkembang, Mbak. Ada yang kadang mereka itu apa namanya senang di situ-situ aja gitu loh. Yang penting Iya. mereka dapat penghasilan setiap hari, bisa dibuat makan, itu mereka sudah puas gitu loh. Kalau
harus mengembangkan itu. Kalau usia lansia itu kan memang agak butuh support yang itu ya. Kecuali kalau mereka punya, katakanlah misalkan kayak asisten mungkin yang merekrut asisten, mungkin anak-anak agensi yang mereka memang ditugasi khusus untuk konten kayak itu, mungkin bisa itu. Nah, itu kalau soal pemasaran digital ya. Iya. Nah, kalau misal nih contoh ada beberapa orang yang jualannya sama nih, kira-kira dimsum mentai lah misalnya sekarang hanya Ya, lagi viral ya. gitu kan. Nah, kira-kira apa yang bisa bikin unggul dari produk A sama produk B? Maksudnya kenapa orang lebih suka yang A kayak gitu. Nah, padahal kan sama-sama enak. iya, biasanya faktornya itu dari apa aja, Bu? Faktor bisa dari beragam ya. Mungkin yang pertama itu kan harga tetap mungkin nomor satu. Ya, harga. Kemudian kalau di zaman sekarang itu ya itu tadi digitalisasi. Ya, kadang anak-anak sekarang untuk membeli sesuatu itu kan pasti lihatnya yang viral dulu. Iya, ya kan? benar. Belum tahu itu rasanya kayak apa, yang penting di Instagram, di TikTok sudah muncul, akhirnya pengen mencoba sih gitu. Terus ketika kayak gitu, misalkan viral itu kan memang awalnya dia laku banyak, tapi kalau tidak diimbangi dengan kualitas juga, akhirnya orang hanya mencoba sekali itu aja, tapi mereka tidak kembali. Nah, justru tantangan terberat dari UMKM itu kan bagaimana caranya mempertahankan pelanggan. Mencari pelanggan baru itu lebih mudah daripada mempertahankan pelanggan. Karena apa? Orang yang beli pertama kali itu belum tentu dia mau balik lagi. Dan itu banyak faktornya ya. Faktor mungkin yang pertama dari segi kualitasnya, ya kan? Kualitas daripada produknya itu sendiri. Kemudian yang kedua bisa dari pelayanannya. Orang itu kan meskipun enak, tapi kalau pelayanannya kurang baik ke customer pasti juga akan nggak mau lah ya. Saya sendiri aja kalau belanja di toko misalkan ada yang judes atau gimana, enggak lah, cari yang lain gitu kan. Jenengan sendiri juga gitu ya, Mbak ya? Saya sendiri juga gitu, Bu. Artinya pelayanan, kemudian digitalisasi, harga itu sangat jauh mempengaruhi. Terutama ya itu tadi pemasaran juga. Apakah kayak packaging gitu juga mempengaruhi? Oh, sangat. Sangat ya? Iya, packaging. Kadang untuk menaikkan nilai dari sebuah produk itu kan kita biasanya lihat dari kemasan ya. Coba kita lihat misalkan keripik yang dijual di pasar tradisional itu kan hanya sebatas plastik terus dibakar pinggirnya gitu kan. Itu harganya jauh lebih murah. Tapi ketika keripik itu sudah dikemas dengan contoh misalkan standing pouch yang sudah berlogo, yang sudah dicap merek kita, itu kan bisa aja masuk ke, katakanlah kayak di sini Samudra, Bravo, asalkan ya itu tadi legalitas juga harus ada ya. Nah, salah satu UMKM ya ketika dia mau naik kelas itu legalitas itu juga sangat dibutuhkan. Karena apa? Coba kita kalau misalkan mau kerjasama dengan Bravo atau supermarket ya, itu kan dia harus punya, katakanlah contoh misal kayak BPOM, terus halal itu kan. Kalau mereka produknya bagus, tapi kalau belum ada legalitas perizinan yang layak, tidak sesuai standar kan sayang, dia nggak bisa masuk, ya kan. Tapi kalau sudah bisa masuk, dititipkan ke swalayan, Bravo, apalagi nanti dilirik sama customer asing, ya kan, bisa jadi dia nanti bisa diekspor, ya kan. Kayak contoh keripik Matoh, ya kan, Matoh Bojonegoro adalah keripik singkong Bojonegoro itu kan sudah diekspor ya ke Arab Saudi. Sudah diekspor sampai ke Arab Saudi. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh UMKM yang memang dia bisa mendunia. Artinya UMKM untuk naik kelas itu tidak harus dia punya perusahaan yang besar, tapi dari hal-hal kecil yang memang dia melakukan step by step-nya dengan mudah melalui pemasarannya, digitalisasi, perizinan, legalitas dan sebagainya dipenuhi, saya rasa untuk menuju ke naik kelas itu tidak sulit gitu. Untuk mereka bisa berkembang itu tidak sulit. Yang membuat sulit itu yaitu kemauan mindset, terutama mindsetnya para pelaku usaha ini, dia mau nggak sih mengupayakan produknya untuk bisa diterima oleh masyarakat luas. Dia mau nggak sih menambah pangsa pasarnya dari yang hanya lokalan di sekitaran rumah, biar bisa sampai nasional bahkan global seperti itu. Kuncinya harus terus mau belajar ya? Betul, kuncinya harus terus mau belajar.
Karena emang produk bagus aja nggak cukup, Iya, nggak rasanya cukup. enak juga nggak cukup, Betul. kalau nggak dikenal orang buat Iya, apa buat gitu apa ya. gitu loh. Eman-eman ya kan. Iya, Oh, sekarang yang viral aja katakanlah produk yang dari segi kualitas pas-pasan tapi lah hebohnya luar biasa iklannya. Itu iya, aja laku banyak ya kan. Tapi ya itu tadi laku itu kan kalau hanya di awal itu kan ya buat apa gitu loh. Kalau dia tidak bisa apa ya, tidak bisa konsisten. konsisten Iya. ya kan. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita mempertahankan pelanggan itu tadi. Nah, ini yang menarik. Mungkin tadi Ibu kan sedikit menyinggung kayak Iya, keripik mata bisa sampai ke iya, diekspor ya. betul ya. Nah, gimana caranya pelaku UMKM di Bojonegoro yang lain juga bisa mengikuti Bisa ke situ misalkan, ya. iya, Hmm, gimana caranya biar bisa juga ke tingkat nasional kayak iya. gitu. Tentunya yang harus dilakukan oleh UMKM itu yang tadi saya katakan dia harus mau belajar. Belajar itu artinya belajar bagaimana menciptakan kualitas produk yang bagus. Tentu keripik mata itu kan tidak semata-mata dia bikin langsung ekspor kan enggak. Iya, Pasti benar. ada proses-proses yang mereka lalui. Dan diekspor pun juga ada aturan-aturan gimana kualitas produknya, packagingnya seperti apa, legalitasnya seperti apa. Nah, itu yang perlu dipelajari oleh para UMKM. Dia harus bisa menciptakan standar produk yang bisa dibawa ke sana gitu loh. Ya, misalkan contohnya keripik gimana sih mereka harus tahu keripik yang bisa diekspor itu yang seperti apa gitu loh, yang standar pengurangan minyaknya seperti apa gitu, caranya bagaimana, packagingnya yang bagus itu seperti apa. Nah itu kan harus dipelajari terus gitu loh. Jadi ada tata aturannya sendiri ya, Ada Bu. aturannya sendiri untuk mereka bisa ekspor ke internasional. Nah itu yang sebenarnya kalau dari sisi pemerintah itu sudah banyak ya kegiatan-kegiatan untuk membantu mereka, tapi terkadang apa ya, terkadang dari pelaku usahanya sendiri yang mereka ya benar datang misalkan pelatihan ya, Iya. pelatihan untuk legalitas ya. Ya mereka benar datang, tapi kadang ya hanya sebatas datang, habis itu tidak dijalankan. Nah, itu pentingnya program pemerintah harus didampingi gitu loh. Kalau nggak didampingi ya akhirnya mereka hanya sebatas mengikuti pelatihan, habis itu selesai ya udah Ya udah selesai, selesai. nggak di itu. Karena memang kalau tidak didampingi, kalau UMKM ini tidak kita support, ya itu tadi mereka cenderung uh, apa ya namanya aras-arasan apa sih Iya. aras-arasan ya malas gitu loh ya tentu karena mungkin ya belum tahu sepenuhnya prosesnya seperti apa. Bayangan mereka itu kalau ngurus di kepemerintahan kan ribet lama dan Mm-mm. menghasil, dan yang paling penting mereka takuti ketika misalkan ngizin ngurus ngizin legalitas gitu ya, yang mereka takuti adalah kok nek punya legalitas jangan-jangan kena pajak dan Nah, itu sebagainya. dia. Itu yang kadang menjadi momok bagi para pelaku usaha. Urung Belum belum mencoba. belum mencoba wes takut duluan, padahal kan tidak seperti itu juga ya Iya. sistem pemerintahan kita, meskipun ya ya nanti endingnya ke situ tapi kan tahu dulu step by stepnya gitu loh. Nah itu mereka tuh sudah takut dulu, belum apa-apa, belum laba, belum apa sudah kena pajak dan sebagainya. Nah itu harus dipahamkan dulu ya. Mungkin sosialisasinya dari pihak pemerintah juga harus selalu digaungkan. Oh ternyata setelah ada legalitas itu nggak setelah-mata langsung dimintai pajak, enggak, tapi harus ada kayak gini-gini gitu. Jadi harus apa ya, harus mereka dipahamkan dulu gitu loh. Karena orang takut itu kan dia belum tahu proses yang Iya. Mm-mm. sesungguhnya, ya kan? Padahal kalau dia tahu mengikuti runut gitu kan, sebenarnya legalitas kepemerintahan itu sistemnya nggak terlalu rumit gitu loh. Malah mereka dibantu, kadang ada bantuan pendanaan juga ya kan. Nah itu juga harus itu dipahamkan ke mereka gitu. Nah, itu mungkin yang masih kurang aware, maksudnya kurang dipahami ya sama masyarakat, takutnya begini, takutnya begitu. Tapi saya setuju sih tadi mungkin butuh pendampingan. Betul, pendampingan. Karena orang kan kalau cuma teori aja, ah iya Iya, gampang betul. lah cuma teori, tapi Betul, ya. pelaksanaannya kan ini harus dimulai dari mana Iya. dulu gitu. Nah, makanya PKN KKN yang ada di Stegia kemarin itu mereka tidak hanya sekedar malah saya sarankan kalau misalkan eh, orang-orang nanti tidak ada pelatihan nggak apa-apa, nggak ada pelatihan, tapi yang penting ada pendampingan setiap hari. Misalkan KKN kan 1 bulan ya. Nah kita punya target per minggu itu targetnya seperti apa? Misalkan di digitalisasi ya. Misalkan dari 10 UMKM minimal nanti yang bikin WA bisnis ada 7, itu sudah target ya kan. Terus nanti minggu kedua setelah bikin WA bisnis bisa bikin katalog produk, bikin apa namanya
flyer-flyer yang mudah dipahami. Nah, selalu ada target-target kecil tapi dibutuhkan gitu loh. Dan itu step by step-nya kita dampingi. Yang mungkin kalau misalkan kita hanya datang kasih pelatihan, oh ini loh caranya ini, ya nggak akan mungkin Mbak, Iya, ya kan? bener. Mereka sudah riwah dengan itu tadi produksinya mereka, sudah riwah kemudian dan tapi kalau ada pendampingan kan didatangi, gimana Ibu hasil dari pendampingan kita, apakah sudah bikin konten? Oh belum Mbak, ini saya kesulitan ini, nanti kan dibantu gitu loh. Iya. Jadi kalau mungkin pemerintah juga bisa seperti itu, ada pendampingan-pendampingan yang bisa dilakukan ke masyarakat, tidak hanya melakukan pelatihan, ya kan? Kalau pelatihan itu datang, wes udah, Terus ya wes pulang. pulang, ya udah kembali ke sistem yang mereka pakai sendiri gitu lah. Akhirnya ya itu tadi, ya hanya sedikit orang-orang yang mau berkembang. Akhirnya UMKM di Indonesia sebenarnya banyak, apalagi di Bojonegoro juga banyak, tapi masih, ya itu tadi, masih ada beberapa yang dia yang pengen naik kelas itu tidak banyak gitu loh. Jadi jumlah sudah mumpuni kalau UMKM, tapi yang mau naik kelas itu yang masih harus ditambah lagi. Berarti kesadaran untuk naik kelasnya mungkin belum ini ya. Betul. Ya. Nah ini mungkin beberapa waktu mendatang saya kepikiran pengen buka usaha. Nah, Oh ya, oke. Okay. misalnya. Nah, kalau menurut Ibu, misalnya Ibu sebagai mentor saya mau buka usaha nih, tapi saya nggak punya modal, terus saya juga nggak tahu harus mulai dari mana, kayak gitu. Nah, kalau menurut Ibu 3 hal utama yang harus saya lakukan itu apa? Oke, kalau ini bisa dibilang startup gitu ya, ini yang selalu saya gaungkan di teman-teman mahasiswa, kan mereka itu pasti ada gengsi seumuran jenengan ya kan, pasti yang ditakon pertama kali adalah modal. Mereka itu berpikir kalau tidak ada modal itu dia tidak bisa menjalankan bisnis gitu. Padahal masih banyak cara tanpa modal yang dia masih bisa bisnis gitu loh. Ya yang pertama mungkin ditata niatnya dulu ya. Kalau memang pengen jadi pengusaha artinya kita jangan menyerah dulu gitu loh ya. Anak-anak sekarang kan belum apa-apa sudah nyerah dulu gitu loh. Artinya mereka takut dengan bayang-bayangnya sendiri dulu, kan udah nggak laku atau udah gimana, nggak ada modal, gimana caranya. Padahal ada yang namanya mitra kerjasama. Mungkin jenengan punya teman yang punya modal banyak, bisa jenengan paham terkait dengan bisnis yang akan dijalankan, bisa sharing, ya sharing profit, itu bisa jadi salah satu alternatif untuk ketiadaan modal. Kemudian berarti relasi diperlukan ya? Relasi sangat diperlukan ya. Kemudian yang perlu jenengan pahami juga yaitu tadi skill di digitalisasinya juga harus dikuasai. Karena apa? Contoh misalkan sekarang anak muda kan senangnya karena banyak ya platform kayak marketplace, Shopee dan lain sebagainya yang menawarkan jasa usaha yang dia itu tanpa modal tapi dia bisa menghasilkan. Contoh misalkan jadi pemasar kayak gitu, kayak yang live kayak gitu. Kayak sejenis affiliate gitu juga. Yes, ya. Betul. Itu kan istilah tanpa modal ya, meskipun ya modal internet. Tapi siapa sih sekarang yang nggak punya internet ya kan? Nah itu bisa gitu loh, ya modal affiliate itu bisa. Kemudian apalagi ya? Ya yang penting dia mau berproses gitu loh. Artinya kalau kita hanya berdiam diri terus kita hanya berpikiran tidak ada modal, maka tidak bisa jalan. Itu sangat tidak itu. Terus kalau kalian mau jadi mungkin bisa jadi reseller atau dropship itu bisa kan. Masa sekarang pedagang-pedagang, misalkan jenengan mau jualan nih, tapi aku nggak punya modal, nggak punya produk, apa nih yang tak jual? Oh mungkin bisa kerjasama dengan mungkin ada tetangga UMKM yang produksi mungkin makanan-makanan ringan atau apa. Oh sistem kayak kepercayaan, ngambil dulu, terus nanti dibayar saat sudah laku. Atau jenengan sekedar jadi pemasar aja dulu. Misalkan jenengan datang ke tokonya, bawa foto-foto, fotonya diedit yang cantik, kemudian nanti dipasarkan melalui platform media sosial jenengan. Kalau ada yang order, baru jenengan beli. Nah, belinya itu gimana Bu kalau ada yang order? Ya sistem bayar dulu aja customernya, terus nanti baru beli ke reseller, itu kan bisa gitu. Artinya ada banyak cara yang bisa dilakukan ketika kita tidak punya modal ya. Itu.
Jadi kita nggak usah takut kalau mau melangkah untuk menjadi seorang wirausaha ya melangkah aja dulu, masalah lain-lain itu pikir belakangan. Kalau saya gitu, nanamkan ke mahasiswa itu selalu seperti itu. Kalau kalian nanti istilahnya hanya takut dari bayang-bayangnya kalian tanpa eh, kalian berani untuk maju ya nggak akan pernah bisa gitu loh ya kan. Seperti itu. Kalian akan tertinggal, saya bilangnya seperti itu. Jadi teman-teman ini juga Setiekia kan visi misinya juga apa ya, mencetak wirausaha. Jadi kebetulan memang tujuan kami selain mereka bisa kerja di instansi-instansi juga kewirausahaan memang kita push untuk mereka bisa mandiri. Jadi artinya mereka keluar jadi sarjana itu tidak semuanya harus mencari kerja, tapi kalau bisa menciptakan kerja bahkan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Jadinya memiliki jiwa entrepreneur. Betul, jiwa entrepreneur Ini itu. intinya sih nggak ada kata tidak untuk tidak berwirausaha. Nah, ya betul seperti itu. Jadi kalau sekarang itu apa ya? Kebetulan juga anak-anak Gen Z kan juga semangatnya luar biasa ya. Iya, kalau saya lihat juga sekarang sudah banyak sekali sih. Iya. Kadang makanan-makanan kecil-kecil, apalagi sekarang kan kayak kukusan yang dulu mungkin orang-orang tuh banyak sekali jual, sekarang Gen Z itu juga ya deh aku juga mau jualan Nah, kayak betul gitu. gitu. Jadi kalau jadi Gen Z sekarang harus semangat ya. Dunia bisnis itu menyenangkan. Artinya daripada kita kerja di instansi yang penuh dengan retorika apa namanya tekanan dan lain sebagainya ya kan, deadline pekerjaan dan lain sebagainya, sebenarnya jadi wirausaha itu lebih nyantai ya, lebih nyantai aja sih. Karena apa, target juga kita sendiri yang bikin ya kan, mau gaji berapa ya tergantung kita lah, mau kerja keras nanti gajinya banyak, mau kerja santai ya yang penting sudah jalan platformnya ya kan. Misalnya kita sudah punya media sosial kayak misalkan Shopee, toko di Shopee kan, nggak usah kita pantengin setiap hari kayak kita nunggu toko kelontong zaman dulu ya kan, Iya, harus benar. duduk di situ sambil ngantuk-ngantuk kan, enggak. Sekarang kan 24 jam mereka non stop bisa jadi apa ya, jadi ladang pasarnya mereka tanpa harus menunggu on time 24 jam gitu loh, tetap menghasilkan kan. Jadi seperti itu. Jadi ayolah apa namanya, peluang-peluang bisnis kayak gini itu sangat bermanfaat untuk kalian gitu. Dan sangat terbuka lebar ya. Betul, betul sekali. Ini mungkin bisa jadi insight baru buat teman-teman generasi muda yang juga mungkin baru mau mencoba berwirausaha. Ya, betul. Ya. Nah, terima kasih Ibu, pembicaraan kita hari ini sangat asik sekali ya. Mungkin teman-teman nanti yang menonton mau membuka usaha jangan patah semangat. Tadi 3 hal utama, punya niat dulu. Terus relasi dan juga pokoknya harus terus semangat belajar ya, kayak gitu. Dan buat UMKM yang mungkin sudah berjalan dan mau naik kelas harus terus semangat belajar juga, mulai dari legalitas, keuangannya juga harus diperbaiki ya Bu ya, pemasarannya juga harus diperketat lagi. Nah, itu dia tadi pembahasan kita kali ini soal UMKM di Bojonegoro. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.